Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dahulu penduduk Mekah diceritakan bahwasanya mereka mendapatkan rasa ketentraman dan mereka juga merasakan begitu banyak limpahan rezeki dari segala penjuru negeri. Namun karena kekufuran, yaitu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan utusan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya yang semula ketentraman itu beralih menjadi rasa takut. Kemudian yang namanya rezeki yang melimpah akhirnya beralih menjadi kekeringan dan kelaparan di sana sini. Kita dapat mengambil pelajaran yaitu dalam surat An-Nahl ayat 112 di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan." Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan yaitu pada suatu negeri, yaitu di mana negeri tersebut itu penuh rasa aman dan penuh rasa tentram dan diberikan rizki dari segala macam penjuru, yaitu diberikan kemudahan rizki. Kemudian akhirnya fakafarat bi an'umillah, mereka negeri tersebut mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kekhawatiran, ketakutan, ya, dan juga kelaparan. Bima kanu yasnaun, karena amalan kejelekan yang telah mereka perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam ayat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumul 'adzabu wa hum zalimun. Itu telah datang kepada mereka yaitu seorang rasul, kemudian mereka itu mendustakannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka siksaan dalam keadaan mereka itu berbuat zalim. Maka kita dapat mengambil pelajaran dari ayat ini dan juga keadaan penduduk Mekah dahulu, bahwasanya negeri yang aman, negeri yang penuh ketentraman dan penuh limpahan rizki itu bisa berubah menjadi keadaan yang sebaliknya. Negeri tersebut menjadi penuh kesengsaraan, penuh krisis, dan juga negeri tersebut ditimpakan berbagai macam kekeringan dan kelaparan, itu karena sebab mengingkari atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuknya juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam lanjutan ayat tadi, yaitu karena mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat keadaan suatu negeri ada yang kekeringan, yaitu negeri tersebut tidak dihiasi dengan tanaman hijau, pegunungan yang hijau, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan rizki berupa minyak yang begitu melimpah. Karena mereka mau bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendakwahkan tauhid dan mereka mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam nikmat. Namun ada keadaan yang lainnya, ya, keadaan yang sebaliknya. Ada negeri yang kelihatan subur, kelihatan hijau. Ya, kita lihat pegunungan di mana-mana, ya begitu hijaunya. Kita lihat tebing-tebing, ya, bukan hanya batu yang menghias tebing tersebut, tapi juga dihiasi dengan tanaman-tanaman yang hijau. Itu semua itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di keadaan negeri tersebut, walau Allah Subhanahu wa taala beri keadaannya itu penuh dengan tanaman-tanaman yang melimpah, ya, tetapi masih juga negeri tersebut ya merasakan krisis dari berbagai macam sisi. Dari krisis kelaparan, dari krisis moral, ya, lebih-lebih lagi dari krisis, ya, dari sisi agama yang mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri tersebut, ya, penuh kesusahan dan penuh krisis sana sini.
Jadi pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Al-Quran dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hendaklah kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur. Yang namanya bersyukur, kata para ulama, itu apabila terhimpun 3 perkara dalamnya, yaitu dia meyakini dalam hatinya bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya dan dia menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain, bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka tahaddus bin nikmatillah. Kemudian yang ketiga, dia merealisasikan atau dia menggunakan nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita merealisasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membenarkan ajaran Rasulullah SAW, berbagai macam berita kita itu benarkan, berbagai macam hukum kita laksanakan, berbagai macam larangan kita itu tinggalkan, maka niscaya akan datang berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.